Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah ba'd wa ayyid nahratal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid darain. Fatihah kita bacakan kepada ummuna dan musallatin. Mudah-mudahan beliau tetap dijaga oleh Allah Ta'ala, panjangkan umur dan walafiat, dijabah segala niat beliau. Mudah-mudahan orang-orang yang tidak senang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari pengarang kitab ini, dan dengan karamah beliau kita dimudahkan memahami dan mempelajarinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ila anqal suratu Thaha, sampai kepada surat Thaha. Wa mimma warada fi surati Thaha qira'atuha qabla al-fajr aqallu ma yara qari'uha min barakatiha annahu yadkhulu alaihi fi zalikal yaumi rizqun jadidun wa tuqda hawaijuhu zalikal yaum wa talinu lahul qulubu wa yansuru 'alal a'da. Wa mimma, dan diantara apa yang datang, mimma warada, datang tentang kelebihan surat Thaha, ya, qira'atuha qabla al-fajr, waktu membacanya adalah sebelum fajar, ya, sebelum subuh. Aqallu ma yara qari'uha min barakatiha, sekurang-kurang apa yang disaksikan oleh orang yang membaca surat Thaha itu berupa berkatnya, min barakatiha, dari berkat-berkatnya, fadilah-fadilahnya adalah annahu yadkhulu alaihi fi zalikal yaumi, bahwasanya akan masuk atasnya pada hari itu rizqun jadidun, ya, rezeki yang baru, ya, ada rezeki baru yang akan diraih, di mana sebelum fajar dia membaca surat Thaha, maka hari di mana dia bacakan surat Thaha itu, Allah akan berikan dia rezeki yang baru, ya, bukan rezeki yang sama, tapi rezeki yang baru. Itu satu. Rezeki ya banyak, apakah berupa pikiran baru, konsep baru, uang baru, ya, ya mungkin juga bisa jadi rezeki yang baru, apa, pasangan yang baru, gitu, ya, karena rezeki itu luas, ya. Atau berupa ketaatan, itu yang paling luar biasa. Rezeki tidak hanya berbentuk makanan, tapi bisa juga berbentuk ketaatan, ya. Dia mendapat ilmu baru, hikmah baru, ya, ketaatan baru yang selama ini dia malas, tapi berkat surat Thaha
dia mendapatkan rezeki yang baru. Yang kedua, wa tuqda hawaijuhu, ditunaikan hajat-hajatnya, ya. Diisi keperluannya, ditunaikan hajat-hajatnya zalikal yaum, di hari itu. Kalau ada hajatnya yang belum dilunasi, apakah hutangnya dan lain sebagainya, berkat membaca surat Thaha Allah akan penuhi hajat-hajatnya zalikal yaum. Zalikal yauma ay fi zalikal yaum, ya. Pada hari tersebut di mana sebelumnya dia membaca surat Thaha. Yang ketiga, wa talinu lahul qulub, semua hati-hati dijinakkan baginya. Semua hati-hati, apakah hati musuhnya, hati temannya, hati keluarganya, dijinakkan oleh Allah baginya. Tidak ada hati yang keras dialami hari itu. Semua orang berhati lembut padanya. Ini faedah berkat yang ketiga dari membaca surat Thaha. Thaha bermakna tahir wa hadin, ya. Dialah Rasulullah SAW. Disingkat Thaha, ini nama Rasulullah SAW. Thaha sallallahu alaihi wasallam. Tahir dan hadi, ya, yang membersihkan dan yang memberi petunjuk, ya, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan keislaman. Mensucikannya dari kemunafikan, mensucikannya dari kesyirikan, kekafiran, menuju al-hadi, ya. Itu Thaha, tahir dan hadi, ya. Yang keempat, wa yansuru 'alal a'da, dia akan ditolong di atas musuh-musuhnya Allah. Ditolong oleh Allah dari segala musuhnya yang mengganggu, ya. Di sini tidak ada ketentuan berapa kali, berarti minimal 1 kali dibaca surat Thaha sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Berarti hitung-hitung nunggu subuh. Tahajud 2 rakaat, hitung nunggu subuh, baca, maka kelebihan di hari itu, ya, 4 perkara. Diberikan rezeki yang baru, dipenuhi hajatnya, dilembutkan hati-hati kepadanya, ditolong dari musuh-musuhnya. Nah, itu semua hajat manusia ini, ya, keperluan manusia ini. Quran sudah ada, kesempatan sudah ada, tinggal kemauan, ya. Sudah ada kemauan, tinggal kontinunya saja. Jangan sampai tumben baca, ya. Dan hanya sekali dia baca, tapi maunya selama-lamanya manfaatnya ini. Rezeki baru setiap dibaca itu akan didapatkan, ya. Bukan sekali baca lalu mendapat rezeki baru besok, dipenuhi hajatnya, dilunakkan hati orang, ditolong dari musuhnya, tidak bisa, ya. Kalau mau tetap, ya tetapkan juga, tetapkan baca agar tetap meraih 4 kelebihan tadi, ya. Ini di antara fadilah membaca surat Thaha. Siapa yang tidak butuh rezeki baru, kan? Siapa yang tidak mau hajatnya dipenuhi? Siapa yang tidak mau hati-hati orang lembut untuknya? Siapa yang tidak mau ditolong dari musuhnya? Ini semua kebutuhan orang. Ya, tinggal kita butuh tidak, ya. Tuh, apalagi ditambah dengan yakin, ikhlas, lalu beristiqomah. Nah, insyaallah. Jangankan ini kayu, kita tanam, kita airi, insyaallah hidup. Tapi ngairinya cuma sekali tok, besok enggak, lusa enggak, ya sudah mati. Istiqomah insyaallah, menumbuhkan tunas baru, cabang baru, bunga baru, buah baru, ya hasil baru, terus diairi, ya. Bukankah membaca bagian mengairi diri sendiri, ya. Yang kedua, man qara'a 14 ayatan min awwali surati Thaha. Insyaallah. Barang siapa membaca 14 ayat
di awal surat Toha 14 saja. Apalagi semuanya 14 saja. Wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berselawat kepada Nabi. Dari ketentuan selawatnya ya sekali lah. Ra'ahu bil manam, pasti dia melihat Nabi dalam tidurnya. Berarti dibaca sebelum tidur ini. Sebelum tidur. Baca 14 kali, 14 ayat. Sama dengan selawat, insyaallah bermimpi ketemu Nabi besar Muhammad. Luar biasa, kan ringan. 14. Nah, dia kata 1 menit 1 ayat, ya 14 menit sedikit lah. Nah, itu yang kedua dari kelebihan membaca surat Toha. Karena Toha itu Rasulullah. Seolah-olah kita memanggil beliau dengan membacanya. Lalu kita tidur, ya wajar beliau datang karena sudah kita panggil. Ya, kita manggil beliau. Karena setiap penyebut nama kan memanggil. Ya. Lalu ayat-ayat itu menyampaikan apa yang kita bicarakan, kan? Komunikasi. Hanya beliau datang dalam mimpi. Dan itu benar, ya. Man ra'ani bil manam faqad ra'ani. Lianna syaitana la yatasawwaru bi, atau la yatamassalu bi, ya. Orang siapa melihat aku dalam tidurnya, maka benar dia melihat aku. Karena sungguhnya setan tidak bisa meniru rupaku, tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Ya, itu, ya. Semoga amin ya rabbal. Nah, cuma itu sudah. Ada 5 poin kita dapatkan, ya. Bisa bertemu dengan Nabi, 4 kelebihan di antaranya tadi. Jadi 5 poin dalam kelebihan membaca surat Toha. Kenapa harus kita tahu? Ya supaya ada niat. Banyak orang baca surat Toha tidak mendapatkan, ya karena tidak ada niatnya. Ya, baca Toha tapi tidak tahu kenanya, ya, tidak tahu kenanya. Sama kita menemukan pohon atau bunga yang kita tidak tahu kenanya, hanya kita siram tok, lalu kita tinggalkan, ya sudah, tidak ada dapatnya juga, tidak ada dapatnya. Maka perlu kita tahu kenanya, ya, agar kita juga tahu hasilnya, ya. Agar kita tahu juga niatnya. Demikian, lanjut Suratul Mu'minun. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu marra bi musabin mubtaliin faqara fi uzunihi apa hasibtum annama khalaqnakum abasa hatta khatama as-surata. Faburi bismillahi ta'ala. Masya Allah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau pernah lewat di sebuah musibah yang menimpa seseorang, ya. Artinya beliau melewati orang yang kenal, melewati mendatangi orang sakit yang mubtali, yang sedang diuji dengan sakitnya. Faqara, beliau yang baca. Faqara fi uzunihi, beliau yang baca di telinga orang sakit itu, ya, diajar kaifiatnya langsung nih. Diajar kaifiatnya surat Al-Mu'minun menjadi obat, ya. Mulai membacanya dari apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kamu kira bahwasanya kami ciptakan kamu itu sia-sia, tidak dijaga, tidak diperhatikan? Tidak. Kami jaga kalian, ya. Kami tanggung jawabkan kalian, rezeki kalian, perputaran hidup kalian, kami perhatikan semua. Itu pertanyaan. Hatta khatamah surah, sampai selesai surat. Tapi habis suratnya ini, ya. Mulainya nanti lihat itu. Apa hasibtum? Itu ayat berapa itu, ya. Intinya tidak habis.
Mulai dari apa hasibatum. Faburi'a bismillahi, dengan izin Allah sembuh sakitnya itu, sembuh sakit. Insyaallah. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qara'tu fi uzunihi. Ya. Tidak kubaca di telinganya, fa akhbarahu, lalu aku memberitahunya, faqala wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, law anna rajulan muqinan, andai bahwasanya seorang laki-laki yakin dengan kelebihan surat Al-Mu'minun tadi, qara'a biha ala jabalin, masyaallah, Rasulullah bersumpah, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, andai lau anna rajulan, andai bahwasanya seorang laki-laki muqinan, betul-betul yakin tentang kehebatan surat Mu'min ini, qara'a biha, dia baca ya surat Mu'min itu ala jabalin, atas gunung-gunung yang dibacakan, niatnya untuk menggeser gunung itu, lazala, akan bergeser gunung itu. Insyaallah. Andai kata kita bacakan kepada gunung, tapi betul-betul yakin kepada Allah, akan geser gunung itu. Luar biasa. Ya. Apalagi sekedar menggeser orang bisa. Suruh pulang itu, ya. Dia mau pulang dari Malaysia, Anda yakin baca surat ini, niatkan supaya dipulangkan Allah, Allah kan dipulangkan. Manusia ringan, gunung saja bisa geser, apalagi sekedar manusia, ya. Hati yang keras bisa digeser. Kalau kita mau kias, bisa jadi pelet ini gitu ya, tinggal menggeser hati orang. Ya, kalau ada yakin, ya. Jadi kuncinya diyakin. Kalau tidak yakin ya gunung bisa digeser. Tidak ada manusia sekeras gunung hatinya. Ya. Tidak ada orang yang sekeras gunung tidak maunya. Geser gitu ya. Geser. Kalau darurat ya tidak apa-apa. Kalau Anda tidak punya uang, kalau Anda hafal surat Toha ini, baca dulu. Ya. Baru isi bensin di pom, geser hatinya, bilang ya. Ya. Terserah kalau Anda paham memahami ayat tadi, ya. Gunung bisa digeser ini, insyaallah, luar biasa. Nah, cuma itu kelebihannya, dua ya, menyembuhkan penyakit dan menggeser, memindah, ya, satu tempat ke tempat lain. Gunung bisa dipindah, insyaallah, tentunya dengan izin Allah. Bisa jadi ini dibaca oleh ya umat Nabi Sulaiman dulu untuk memindah, di samping dia menggunakan Ismul Azam itu, ya, dia membaca Ismul Azam, ya Hayyu ya Qayyum, ya Yakin, dibaca, pindah istana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman. Sampai pemiliknya saja tidak tanda itu, ya, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau menggeser itu bisa diartikan juga mengubah, bisa. Hati yang keras juga menjadi lembut, ya, tinggal dibacakan untuk menjinakkan hati-hati musuh. Tapi intinya harus Anda hafal. Kita bacanya, kita bersoal Quran, Tuhan mengumbe ini kan. Harus hafal. Kita baca dalam hati saja. Tapi kalau kita sudah hafal bagus, cepat sih kita baca. Ya. Demikian surat Al-Mu'minun, ada 2 poin lah, ya. Suratul Rum, surat Ar-Rum. Man qala hina yusbihu, barang siapa membaca surat Ar-Rum ketika waktu pagi, ya, ketika subuh,
Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ila wa kadzalika tukhrajun. Ini ada batasan dikasih ini ya. Tidak semua surat Ar-Rum. Ini dimulai dari wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika di waktu sore dan ketika di waktu pagi. Allah tetap maha suci. Sampai ayat yang mengatakan wa kadzalika tukhrajun. Demikianlah mereka dikeluarkan, ya. Adraka ma fatahu min lailatihi. Akan didapatkan apa yang hilang dari malamnya. Itu hasilnya pertama, ya. Didapatkan, diraih. Adraka ma fatahu, ya, min lailatihi. Dia dapatkan, dia temukan ma apa saja, fatahu yang luput, yang hilang, ya, yang pergi, min lailatihi dari malamnya tadi, ya. Kalau dibaca pagi, tapi kalau dibaca pagi, yang datang tadi malam datang, ya. Dibaca sore, yang hilang pagi datang, begitu. Berarti dibaca subuh dan maghrib ini, ya. Baca subuh, yang hilang tadi malam muncul. Baca sore, maghrib maksudnya, yang hilang siang muncul, ya, akan kembali. Itu. Tetap intinya yakin, ya, ikhlas. Sebabnya orang-orang tua dulu bacaannya hanya puisi-puisi, tapi ujungnya itu mengatakan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyaallah. Nurku nur Muhammad, cahayaku cahaya Muhammad. Semua mata mandangku seperti mandang bulan, tertarik berkat la ilaha illallah. Ya, mantap, kan? La ilaha illallah. Itu kuncinya, berkat la ilaha illallah. Ini kelebihan. Wa man qalahu hina yumsi, barang siapa membacanya ketika waktu sore, adraka ma fatahu fi yaumi, dia akan dapatkan apa yang hilang pada hari itu, ya, insyaallah. Nah, ini satu sudah, 2 poin sudah, ya. Baca pagi sore, tergantung kebutuhan, hajat. Berarti tetap dibaca, jangan ada yang hilang, jadi aman, dijaga semua, kena tetap dibaca, ya. Sedia payung sebelum hujan. Wa man qara'aha wa ma akhiru suratus Shafat, barang siapa membaca surat Rum bersamanya dibaca akhir surat As-Shafat, ya. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat dibaca ini, ya. Kutiba lahu minal hasanat, ditulis baginya berupa kebaikan-kebaikan, adada nujumis sama, jumlahnya seperti banyak bintang di langit. Nah, itu ditulis baginya kebaikan, insyaallah, sebanyak bintang di langit. Wa qitrul matar, sebanyak tetesan air hujan. Berapa biji air hujan? Nah, itu yang akan didapatkan kalau membaca surat Ar-Rum dilanjutkan dengan akhir surat As-Shafat. Pendek-pendek surat As-Shafat. Setiap selesai sholat, ya. Sedua pergambarannya ini, dua. Seperti banyak bintang di langit, seperti banyak, ya, air hujan, tetesan air hujan. Wa adadu warakis sajari, insyaallah, ya, ditulis baginya sebanyak daun pohon di dunia ini, ya, sebanyak daun pohon, ya.
Pohon asam sebatang doang lu ini. Dia sebatang ini. Semua pohon di dunia ini. Dia akan dapat pahala sebanyak pohon. Ya. Pilih pohon. 5 daun kelor, 5 daun bagi, sebeci-beci mereka dulu. Ketapangnya boleh lalu. Tapi semuanya itu mau daun apa saja, ya. Itulah pahala yang didapatkan. Wa adad turabil ard, sebanyak tanah bumi ini. Ya. Ambil duit tanah ini, pira karung, pira dam, ya. Itu besarnya pahala orang yang membaca ya surat Ar-Rum disambung dengan akhir surat As-Saffat. Nah, itu sudah ya. Kutiba minal hasanat, kebaikan sebanyak bintang di langit, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak daun-daun kayu, sebanyak tanah di bumi ini. Yang kedua, faiza mata, apabila dia mati, ya, ujira lahu bi kulli hasanatin 10 hasanat fi kubri. Insyaallah. Kalau dia mati dikasih pahala baginya. Setiap satu kebaikan menjadi 10 kebaikan dalam kuburnya. Setiap satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. Sebanyak bintang, tapi lalu bintang, nak ulah lipat-lipat dong malu itu. Tak perlu dilipat, apalagi dilipat 10 lagi. Dilipat 10 lagi sebanyak daun pohon itu. Sebanyak tetesan air hujan. Ya, berapa biji hujan, ya. Insyaallah. Rawahu Daruqutni an Muaz. Ini riwayat Imam Daruqutni dari Muaz bin Jabal. Ini hadis Nabi ini semua, ya. Nah, cuma itu poinnya 2, ya. Mendapat kebaikan sebanyak yang tadi, dan juga kalau dia mati ya 1 didapat, ya. Kalau dia mati dapat 2. Ya, antum mau dapat 2 ya mati dulu juga. Kalau tidak mati ya 1 dapatnya kebaikan sebanyak bintang di langit. Tapi kerjakan dulu. Kalau belum kerjakan belum dapat. Nah, ini surat Sajdah-nya yang banyak ini, ya. Nah, masuk suratus Sajdah. Hamim Sajdah namanya juga, ya. Sajdah. Ma warada fi alif lam mim sajdah. Apa yang telah datang dalam menjelaskan fadilah alif lam mim sajdah. Surat alif lam mim sajdah. Akhraja Abu Ubaid min Mursalib lil Musayyib bin Rafi'. Riwayat Abu Ubaid dari Mursal bin Musayyib bin Rafi'. Taji'u alam alif lam mim sajdah yaumal qiyamah, akan datang nanti alif lam mim sajdah itu pada hari kiamat. Laha janahan, surat Sajdah ini mempunyai 2 sayap. Tazillu sahibuha, dia akan naungi pemiliknya, ya, ahli yang membacanya dia naungi pada kiamat lagi. Tidak panasan orang membaca surat alif lam mim sajdah, tidak panasan karena dinaungi oleh surat itu sendiri yang punya 2 sayap. Sayapnya itulah yang menaunginya. Taqulu, sambil dia mengatakan la sabila alaika, la sabila alaika, tidak ada jalan memanasi, tidak ada jalan memanasi ini. Itu katanya, ya. Artinya tidak ada jalannya panasi, tidak ada jalannya kesusahan. Dinaungi oleh surah alif lam mim sajdah. Insyaallah. 1 sudah. Wa akhraja Ali bin Umar mauqufan, telah mengeluarkan dari Ibnu Umar langsung mauquf, sandarkan ke Rasulullah SAW. Qala,
Fi tanzilis sajadah. Sama ini nama lainnya, tanzil sajadah juga namanya. Ya, alif lam sajadah itu. Wa tabarakal mulki. Begitu juga membaca surat tabarakal mulk. Ya. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ya. Surat apa ini? Tabarak, ya. Fudila sittina darajatan ala ghairihima min suwaril Qur'an. Dilebihkan 60 derajat atas selain keduanya dari surat-surat Al-Qur'an. Nah, dilebihkan ini 60 derajat dibanding selain dari surat Alif Lam Mim Sajdah dan juga surat Tabarak. Ya, Tabarakal ladzi biyadihil mulk. Berikutnya, man qara'aha, orang siapa yang membaca surat Al-Lam Sajdah wa tabaraka, demikian juga surat Tabarak, ya, Tabarakal mulk, kutiba lahu sab'una hasanatan, ditulis baginya 70 kebaikan. Satu kali baca ini, ya. Wa muhiya anhu sab'una sayyi'atan, dihapus darinya 70 kejelekan. Wa rufi'a lahu sab'una darajatan, diangkat baginya 70 derajat. Nah, 3 didapatkan. Pahala 70, dosa dihapus 70, derajatnya diangkat 70. Ini pendek-pendek ini, ya. 10 menit selesai satu. Rawahu Ahmad an Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man qara'ahuma, barang siapa membaca 2 surat tadi, ya, wa'tiya minal ajri, akan diberikan berupa pahala, ka'annama ahya lailatal qadri, seolah-olah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Berarti otomatis dapat Lailatul Qadarnya karena dia hidupkan malam itu. Pahalanya khairun min alfi syahrin. Nah, itu yang didapatkan. Lebih baik dari 1000 bulan. Hanya membaca 2 surat pendek saja. Walam yadkhulis syaitanu baitahu salasata ayyam. Berkat dia membaca 2 surat tadi, tidak akan pernah masuk setan dalam rumahnya selama 3 hari. Berarti rumahnya kosong dari setan, aman dia 3 hari. Rumahnya bagaikan sorga, baiti jannati 3 hari, berkat membaca 2 surat tadi. InsyaAllah. Itu kelebihan berikutnya. Sekaligus menjelaskan surat Tabarak, ya. 1 tapi dapat 2. 1 dapat 2. Berikutnya, wafil hadis, di dalam sebuah hadis dijelaskan man qara'ahuma ba'dal maghrib, barang siapa membaca keduanya setelah sholat maghrib. Apalagi dia jadi ayat nama lagi 2 rakaat. Nah itu kalau mampu, kalau setuju makmumnya, ya. Kalau makmumnya sudah setuju, dah ngerai mau dengar. Dia jangan rasuk dalam hati, aduh jerak ke jemaah teh aja. Urung temangan. Ja'a yaumal qiyamati wajhuhu mislul qamari lailatul badri, masyaallah. Akan datang pada hari kiamat orang tadi yang membaca 2 surat itu, wajahnya seperti bulan purnama, ya. Berkat 2 surat tadi dia baca di dunia, mukanya pada hari kiamat, ya, mislul qamari, seperti bulan Lailatul Qadri, malam, ya, 14, 15, 16 terang bulan, ya.
Wa qad adda haqqun tilka lailah. Sungguh dia telah menunaikan hak Allah malam itu, ya. Dia sudah membayar lunas hak Allah, kewajiban dirinya malam itu, ya. Berkat dua surat. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas. Ini hadis riwayat Imam Dailami dari riwayat seorang sahabat Ibnu Abbas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali semoga Allah meridai keduanya, Iqra tabaraka was-sajdata yanjianaka min azabi yaumil qiyamah. Insyaallah. Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk membaca Tabarok dan Sajdah, ya. Dua surat Tabarok dan Sajdah. Yunjianaka, kedua-duanya akan menyelamatkan. Akan meluluskan, akan menyelamatkan min azab yaumil qiyamah, dari siksa pada hari kiamat. Masyaallah. Wa tabaraka inda naum, demikian juga membaca surat Tabarok ketika mau tidur, ya. Ketika mau tidur, turbau angka azabal qabri, akan diangkat darimu azab kubur, ya. Orang yang suka membaca surat Tabarok gratis azab kuburnya, aman, ya, aman, insyaallah. Masa dari waktu kurang-kurang bajang kan, tinggal antum kalau diatur waktu jadi ada waktu. Tapi kalau kita yang atur waktu pasti banyak waktu. Baca ketika mau tidur, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ilahi, ya. Nah, suwi-suwi terbaca ya hafal itu ada. Hafal, lancar kan? Wa masailatu munkarin wa nakir, akan diamankan, dibebaskan dari pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Tidak ditanya, tidak diazab, dan juga tidak dihisab, gitu. Tidak dihisab, ya, tidak ditanya, tidak diazab. Luar biasa. Itu kelebihan surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ila akhirih. Nah, cuma itu kelebihannya. Ada berapa poin ini, ya? Banyak sekali surat Sajdah dan surat Tabarak ini. Ya, surat As-Sajdah dan surat At-Tabarak. Yasin yang banyak juga ini. Wih, mendominasi Yasin. Surat Al-Ahzab, ya, surat Handak ini. Perang Ahzab, perang Handak. Wa mimma warada fi suratil Ahzab, termasuk yang telah datang menjelaskan kelebihan surat Al-Ahzab. Man qara'aha, barang siapa membacanya, wa 'allamaha ahluhu, dan mengajarkan kepada keluarganya, wa ma malakat yaminuh, dan siapa saja yang dimilikinya, apakah pembantunya, budaknya, dan terusnya. Wa'tiyal amanu min azabil qabri, diberikan dia rasa aman dari azab kubur, ya, sama dengan tadi, aman dari azab. Berarti surat-surat yang mengamankan orang dari kubur dia itu sudah As-Sajdah, At-Tabarak, dan Al-Ahzab. Nah, yang mesti kau makan itu mati baik aman. Itu rawahu Abu Dawud an Sayyidati Aisyah. Riwayat Imam Abu Dawud
dari junjungan kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita masuk di Yasin. Sampai mana-mana. Suratu Yasin. Yasin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad juga ini. Wa mimma warada fi surati Yasin akhraja Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa ghairuhum min hadisi Muqil bin Yasar. Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Quran. Ya. Kullu syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Dalam ayat hadis lain. La yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-daral akhirah illa ghufira lahu. Masyaallah. Tidak membacakan dia oleh seseorang yang menginginkan Allah dan hari akhirat kecuali diampuni dosanya. Masyaallah. Iqra'uha ala mautakum. Karena itulah bacakan dia atas orang yang akan mati dan orang yang sudah mati. Ya. Di antara kamu bacakan surat Yasin. Ya, diampuni dosanya. Wa akhrajat Tirmizi wa Darimi min hadis Anas, inna likulli syai'in qalban. Ini dia. Sungguhnya setiap sesuatu ada hati, ada hatinya, punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hati Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraa'ati Al-Quran 10 marrat. Masyaallah. Orang siapa membaca surat Yasin, Allah menulis baginya ya dengan membaca Al-Quran 10 kali. Itu perbandingannya. Sekali Yasin sama dengan membaca Quran 10 kali. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Wa akhraja Darimi wa Tabrani min hadis Abi Hurairah, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah ta'ala ghufira lahu. Orang siapa membaca surat Yasin di waktu malam mencari keridhaan Allah, pasti diampuni oleh Allah Taala. Ghufira. Wa akhraja Tabrani min hadis Anas radhiyallahu anhu qala, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Anas, hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala berkata, inni barattu ala ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatku surat Yasin kulla lailatin, setiap malam. Faman dama ala qiraatiha kulla lailatin summa mata syahida. Masyaallah. Barang siapa membaca tetap surat Yasin setiap malam, kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Masyaallah. Dia bilang kalem nih. Darah poro japoro ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, Abu Bakar As-Siddiq berkata, surat Yasin ya tud'a bil Qur'anil mu'immah. Wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibuha khairud dunya wal akhirah. Insyaallah. Surat Yasin itu ya tud'a bil Qur'anil mu'immah. Ya. Mengajak, menyebut dalam Al-Quran itu secara merata. Mu'immah akan didapatkan secara merata. Mal mu'immah, apa itu mu'immah? Qala ta'ummu sahibuha, merata untuk pemiliknya, untuk yang membacanya akan mendapatkan kebaikan dunia dan
akhirat. Masya Allah. Wa takabidu balwa dunia, dan menjauhkan dirinya dari segala bahaya di dunia. Wa turfa'uhu ahwalul akhirah, dan juga mencegah darinya segala huru-hara hari kiamat, segala keadaan yang mencekam. Wa turu'a itu sama ad-dabi'ah al-qadiyah. Dinamakan juga surat Yasin ini dengan surat ad-dabi'ah al-qadiyah. Surat yang mencegah dan surat yang memenuhi, ya. Turfa'u an sahibiha kullu syu'un, akan mencegah dari yang membacanya dari segala bahaya. Masya Allah. Wa tuqdiya lahu kullu hajatin, dipenuhi baginya setiap hajatnya. Wa man qaraha udiyat lahu 20 hujjatan. Barang siapa membaca surat Yasin sekali, stabil dengan dia berhaji 20 kali. Sama dengan dia berhaji 20 kali. InsyaAllah. Kali, ya. Pahalanya seperti dia berhaji 20 kali. Wa man sami'aha adalat lahu alfa dinarin. Barang siapa mendengar bacaan surat Yasin, mendengarnya doang, ya, pahalanya sama baginya seperti bersedekah 1000 dinar, ya. Hanya mendengarnya doang ini. Mendengar. Batur membaca itu mendengar. Udah dengar aja bendara, dengar. Belum selesai, ada khalat jawfahu al-padawa, akan masuk ke dalam rongga orang yang membaca itu 1000 obat, ya, 1000. Lamun siu obat tambah lawak tu baca, oh, penyakit tu. Penangkal penyakit dia surat Yasin. Kita dengan surat bacaan itu kita dimasukkan ke dalam diri kita 1000 obat. Wa al-punur, akan dimasukkan 1000 cahaya ke dalam dirinya. Wa alfu yakin, dimasukkan 1000 keyakinan dalam dirinya. Wa alfu barakah, 1000 berkat. Wa alfu rahmat, 1000 rahmat. Wa naza'at minhu kullu dhallin wada'in. Masya Allah. Akan dicabut darinya. Dicabut darinya. Kullu dhallin, ya, semua bahaya, wada'in, dan penyakit. Ya. Semua yang buat dia galau apa itu dicabut semua. Berarti sering-seringlah baca surat Yasin, ya. Menyinari otak, menyinari hati, menyinari seluruh tubuh. Banyak sekali dikasih itu, 1000 semua. 1000 obat, 1000 cahaya, 1000 yakin, 1000 berkat, 1000 rahmat. Ya Allah, kan. Rawahu Banu Zanjuaihi fi targhibihi wa tirmizi fi nawazirhi wa ishaq as-sa'labi fi tafsirihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala man qara Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Barang siapa membaca surat Yasin baik pada waktu malam maupun waktu siang hanya mencari keridhaan Allah, pasti diampun baginya, pasti ghufira lahu. Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas qala, berkata, man qara Yasin 'inda dukhulihil maqabir, barang siapa membaca surat Yasin ketika dia masuk ke dalam kubur. Orang hidup ini masuk kawasan kubur maksudnya. Bukan orang mati yang dimasukkan kubur, lain. Artinya begitu masuk kubur langsung Yasin dia baca, ya. Bukan bacanya di luar baru masuk. Ketika di dalam, ya. Apa yang didapatkan? Khaffaballahu anhum yawma izin. Masya Allah. Allah akan meringankan baginya pada hari kiamat, ya.
Wa kana lahu bi'adadi man fihinna hasanat. Allah akan berikan baginya sebanyak orang yang ada di tempat itu kebaikan. Allah berikan sebanyak orang, insyaallah. Kalau kita baca di kuburan, sebanyak yang mati dia dapat kebaikan. Rawahu Salabi. Wa rawas Zamakhsyari al-Mufassiru sahibu kitab al-Kashaf telah meriwayatkan oleh Syekh Az-Zamakhsyari, ini ulama Mu'tazilah ya. Mu'tazilah tebal sekali tafsirnya. Tafsir al-Kashaf ya. Ya, ini nih, tebal sekali. Tafsir al-Kashaf, ya, tebal sekali. Ini dikarang oleh Zamakhsyari. Satu jilid, cuma ini doang. Ya. 2 kilo nih, lebih berat, ya. Sekarang oleh Zamakhsyari, ulama Mu'tazilah. Cara logikanya luar biasa. Karena ahli nalar orang Mu'tazilah itu. Lebih utama nalar daripada Al-Quran. Kalau tidak masuk akal dia tidak terima Al-Quran. Walaupun kuat dalilnya di Quran, tapi tidak masuk di logikanya sudah ditolak. Ya. Namanya Tafsirul Kashaf, ya. Berat, lumayan berat ini. Berat. Bisa cetak di itu, di Langkabe itu ya, sambil di internet ya. Di toko mahal. Kayak kamus ini ya, tebal. Kamus apa? Nah, tapi kalau udah tahu aja, mungkin nggak apa-apa saya baca sebagai referensi. Nggak apa-apa diambil ilmunya, kecil-kecil tulisannya. Ya. Nah itulah. Apa kata beliau? Sahibu kitab al-Kashaf, pemilik kitab. Al-Mufassir juga nama beliau, ahli tafsir dia. Tafsir. Pemilik kitab al-Kashaf. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, meriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah meridai beliau keduanya, telah berkata, inna likulli syai'in qalbun, sungguhnya setiap sesuatu punya hati, wa qalbul Qur'an Yasin, hati Quran adalah Yasin, wa man qara'a Yasin yuridu biha wajhullah, yuridu biha wajhallah ghufira lahu. Barang siapa membaca surat Yasin niatnya mencari keridhaan Allah, ghufirallah, pasti diampun dosanya. Wa utiya minal ajri, akan diberikan dia pahala ka'annama qara'al qur'ana isnataini wa ishrina marratan, seperti dia membaca Quran 22 kali. Itu insyaallah lumayan ya. Seperti membaca Quran 22 kali, artinya 22 kali tamat ini. Iya, 22 kali tamat. Itu keseimbangan pahala membaca Yasin, ya. Membaca surah Yasin. Jangan sih diandalkan Yasin doang. Gile-gile tamatan, kan? Apakah sebulan sekali tamat, 2 bulan sekali tamat, silakan. Ya. Karena dengan terus membaca Quran, kita akan dapat berkat rezekinya, berkat umurnya, ya. Ada saja jalan rezekinya itu. Pokoknya segala berhubungan dengan Tuhan kita lakukan, gampang rezeki. Ya. Orang-orang hidup ini dikasih akal tapi tidak berfungsi akalnya itu. Dia minta rezeki sama Tuhan tapi perintah Tuhan tidak dilakukan. Nah, itu kan sudah konyol. Tidak usah kita berpikir Tuhan, berpikir manusia. Kita sedang menjadi karyawan. Yang ngasih gaji siapa? Bos kan? Tapi dia tidak ikuti perintah bos, gimana?
Bisa dapat gaji? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dapat gaji. Itulah memikirkan secara gampang. Kenapa rezeki saya sulit ya gitu misalnya. Kenapa susah mencari gaji? Oh, ternyata perintah bos nak kita lakukan. Kita nyadar begitu dong, ya. Tuh. Tidak usah minta gaji, tapi rajin mengerjakan perintah bos gitu ya. Lakukan kewajiban tiap hari. Nanya, bos saya tugasnya apa? Oh, tugasmu hanya nyatpam saja gitu. Jaga satpam, jaga itu saja kerjanya. Ini jadi satpam tinduk. Datang nih. Saya tinduk doang bos. Nanti akhir bulan, mana gaji saya bos? Saya tidak gaji orang tidur, yang saya gaji yang jaga. Kamu kan tidur. Coba kamu lihat itu CCTV-nya, semelmu nih terus. Ya, kan kita ini punya CCTV, ada mungkar nakir, ada matahari, ada siang. Pagi ini sudah ngomong hari ini sudah. Apa katanya? Ya, qala yaumun ya bana adama ana ya yaumun jadi. Hei manusia, saya ini hari yang baru laka bagimu. Wa ana asyhadu ala ma taf'aluna syahid. Saya akan jadi saksi apa yang kau ucapkan hari ini. Apa yang kau kerjakan hari ini saya akan lihat, saya akan jadi saksi. Dan dia juga menjadi penguat kita nanti, ya. Apakah penguat kita untuk kebaikan kita atau untuk jebakan kita? Kalau tidak melakukan apa-apa ya, hari 3 lapor. Gimana? Laporan hari. Dia nak pegawaian lah kini ini. Dia tidur bengan ini lah. Cocok saut dari neraka ini. Hah? Luar biasa ini. Wa ayyuma muslimun quri'a indahu, orang muslim mana saja yang dibacakan di dekatnya surat apa? Ya, Yasin. Dibacakan ini ya, bukan baca sendiri, dibacakan. Apakah dibacakan masih hidup atau dibacakan sudah mati ini? Dibacakan. Indahu di dekatnya. Iza nazala bihi malakul maut, apabila turun kepadanya malaikat maut. Surat Yasin nazala bi kulli harfin minha, akan turun ya. Surat Yasin juga turun setiap satu huruf daripadanya 10 malaikat. Yaqumu baina yadayhi, akan berdiri di dekat orang yang dibacakan tadi. Yastaghfiruna lahu, semuanya akan membacakan istighfar kepadanya, memintakan ampun. Satu huruf itu 10 malaikat. Itu huruf Yasin. Ha? Yashhaduna, malaikat yang mengatakan ampun tadi sekaligus menyaksikan. Yashhaduna ghusluhu, pemandiannya, langsung menyaksikan pemandiannya yang mati tadi, ya, insyaallah. Wa yattabi'una janazatahu, sekaligus dia mengikuti jenazahnya ke kuburan. Masyaallah. Orang mati yang dibacakan Yasin, ya, disaksikan oleh malaikat dan dimintakan ampun oleh malaikat. Berapa banyak malaikat itu? Satu huruf Yasin dibacakan 10 malaikat untuknya. Habis surat Yasin berapa huruf? Nanti cari sendiri, ya. Nanti cari jumlahnya di Tafsir Al-Miqbas, ya. Kalau di Tafsir Al-Miqbas langsung di atas ayatnya sekian, kalimatnya sekian, sekian, ya. Al-Miqbas oleh Ibnu Abbas, itu Tafsir Al-Miqbas oleh Ibnu Abbas, tafsir sahabat. Kalau ngereke ayat pertama jumlah hurufnya sekian, kemudian sebelumnya tinggal dijumlahkan saja pakai kalkulator, kan? Ada kita puruk-puruk, nah, iya. Begitu anda ceramah, weh, Ustaz ngapa huruf Yasin? Tidak hanya menghafal ayat Yasin, tapi huruf Yasin, insyaallah. Tapi ada juga yang terbeloon ya Asin. Orang semangat Yasin, ya Asin.
Karena yang dibaca huruf Latinnya. Karena ya kedua A-nya itu. Ya sin dengan bukan baru belajar baca ya asin. Mangat jari terus. Baik ya kan? Ayyuma kata beliau ini. Muslimun, orang muslim mana saja. Qur'a indahu, dibacakan di dekatnya. Iza nazala bi malakul maut, apabila turun kepadanya malaikat maut artinya mencabut nyawanya maksudnya. Ya. Orang yang belum mati dibacakan Yasin, terus turun malaikat maut mencabut nyawanya. Suratul Yasin nazala bi kulli harfin minha. Surat Yasin itu akan turun ya, bersamanya setiap hurufnya 10 malaikat. Kali sekian huruf Yasin. Nanti itu ya. Yaqumuna baina yadayhi yastaghfiruna, akan berdiri malaikat yang semua tadi di sisinya sambil memohonkan ampun kepada Allah. Wa yashhaduna ghusluhu, mereka menyaksikan pemandiannya. Wa yattabi'una janazatahu, mereka mengikuti jenazahnya. Wa shalluna alaihi, mereka salatkan atasnya juga insyaallah. Salat jenazah ya anda. Wa syaduna dafnuh, dia menyaksikan penguburannya insyaallah. Sampai penguburannya sampai tuntas. Selesai ya. Wa ayyuma muslimun qara'a Yasin wa huwa fi sakaratil maut. Quri'a gitu ya. Muslim mana saja yang dibacakan surat Yasin pada saat di mana dia sedang sakaratil maut, berarti menjelang matinya dibacakan. Tadi dia sudah matinya dibacakan, ya. Lam yuqbid malakul maut ruhahu, tidak akan mencabut oleh malaikat maut akan rohnya hatta yaji'ahu ridwanun, kecuali akan datang padanya malaikat ridwan dulu, ya. Khazinul janan, yang menjaga sorga. Masyaallah. Datang dulu menjaga sorga kita ya. Insyaallah. Siapa saja yang dibacakan surat Yasin pada saat sakaratnya, malaikat maut tidak akan mencabut nyawanya sehingga datang dulu malaikat penjaga sorga itu. Malaikat rid ngombe ini, ya. Bisyurbatin min syarabil jannah, membawakan dia satu minuman dari minuman surga. Yashrabuha, dia minumkan dia. Wa huwa ala firashihi, walhal dia berada di atas ranjangnya. Dengan Yasin, baca Yasin itu dengan minum surga. Minum surga masyaallah. Wa yaqbidu malakul mauti ruhahu wa huwa rayyan, masyaallah. Malaikat mencabut nyawanya walhal dia sudah berada di rayyan, surga ini ya, surga rayyan. Wa yamkusu fi qabrihi, dan dia tinggal dalam kuburnya. Menjaga di rayyan itu ya, dalam keadaan menjaganya. Wa yamkusu fi qabrihi wa huwa rayyan, dia tinggal juga dalam kuburnya, dijaga juga dia, masih dijaga dia. Wala yahtaju ila haudin, dia tidak perlu kepada haud, kolam ya. Min hiyadil anbiya, dari telaga-telaga yang menjadi milik para nabi. Hatta yadkhulal jannata, insyaallah, sampai dia masuk surga. Huwa rayyan, walhal dia juga dijaga oleh Allah. Abi bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, wa ka'annama qara'al Qur'an isnata asar maratan. Riwayat Ubay bin Ka'ab membaca Yasin seolah-olah membaca Quran 12 kali, ya. 12 kali. Singkat. Wa zakara fi kitab Ainul Ma'ani, dijelaskan dalam kitab Ainul Ma'ani fi tafsirhi,
ya, di dalam tafsir beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara surat Yasin, barang siapa membaca surat Yasin, in kana ja'ian, jika orangnya dalam keadaan lapar, asba'ahu Allah, Allah akan mengenyangkan orang itu, ya. Wa in kana zam'anan, jika dia haus, ya, jika dia membacanya dalam keadaan haus, arwahullah, Allah akan menghilangkan kehausan. Wa in kana uryanan, jika yang membacanya dalam keadaan telanjang karena tidak ada pakaiannya, albasahullah, Allah akan berikan dia pakaian. Artinya kalau orang miskin yang baca akan dimurahkan rezekinya. Gitu saja, ya. Itu bahasanya ini yang indah. Masa udah telanjang-telanjang baca Yasin, lah kurang ajar, jangan. Maksudnya orang miskin, ya. Orang yang lemah ekonominya. Albasahullah. Wa in kana khaifan amanahullah, jika yang baca itu orang yang sedang takut, Allah akan mengamankannya, Allah akan menjaganya. Wa in kana mutawahhishan, ya, jika yang membacanya orang itu yang bingung, ya, kupuh judul, buas, itu bahasanya kalau binatang tuh, mutawahhishan tuh buas, artinya yang judul dengan ini, dia tenang kena, anasahullah, Allah akan menghiburnya, ya, Allah akan menenangkannya dan menghiburnya. Wa in kana faqiran, jika dia orang fakir, aghnahullah, Allah akan kayakan dia. Wa in kana madyunan qadallahu dainahu min khazainihi, jika yang bacanya orang yang banyak hutangnya, Allah akan lunasi hutangnya, diambil dari perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh apa peta malik mana? Ha? Manusia na mau atina kan apa pemerintah. Ha? Nyingga HP di semua nyingga jauh. Nyingga motor, kadu. Itu logika Yasin ini kan hatinya ini. Raih hatinya, kau dapatkan semuanya. Itu insyaallah. Manusia juga sudah dapat hatinya kan, apa-apa melintah. Dia mau keruan, terima dengan melin juga HP dengan kuan lalu kita minta HP batur. Dengan ninang itu. Tujuanmu mengintip HP saya ya, keruan. Dia dapatkan hatinya, dapatkan raja dalam dirinya dulu. Dapatkan bos dalam dirinya, kau dapatkan semua di bawah bos itu, ya. Nah sini belok. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, dari Aisyah semoga Allah beridai beliau berkata, qala inna minal qur'ani suratun, Nabi bersabda, sungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat, tashfa'u liqari'iha, akan mensyafaat orang yang membacanya, wa tastaghfiru limustami'iha, dan memohonkan ampun kepada orang yang mendengarnya. Yang membacanya disyafaat, yang mendengarnya diampuni. Maka kita baca di kubur, dengan si dalam kubur dengarnya diampuni. Kita membacanya disyafaat. Ya, ala ingatlah, wahia, surat itu adalah Yasin. Nah, itu kan. Ingatlah, dia surat yang tadi itu adalah ya. Kan tadi bilang ada dalam Al-Quran satu surat. Inna minal Qur'ani surah, inna fil Qur'ani surah. Sesungguhnya dalam Quran itu ada satu surat, tashfa'u liqari'iha, memberi syafaat kepada pembacanya, wa tastaghfiru limustami'iha, dan mendapatkan pengampunan bagi yang mendengarkannya. Ala ingatlah, surat itu adalah Yasin. Rawahu Sa'labi. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu maqal, riwayat dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Yasin amama hajatin qudiyat. Masyaallah. Barang siapa membaca surat Yasin di depan satu hajatnya,
Artinya, sebelum kita mengejar hajat kita, baca Yasin dulu. Ya. Qudiyat, pasti dipenuhi hajatnya. Rawahu Ibnu Sujwai. Riwayat Ibnu Sujwai. Atha ibnu Abi Rabah. Riwayat Atha bin Abi Rabah qala berkata, balagani annahu alaihi salatu wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man qara'a Yasin bi sadrin nahar, barang siapa membaca surat Yasin di awal siang, quliyat hawaijuhu, akan dipenuhi segala hajatnya. Ya, awal siang itu apa itu? Subuh, awal siang, ya. Sadrun itu awal, permulaan siang, ya, awal siang, subuh. Rawahu Darimi wa Abdu bin Humaid. Wa ruwiyal Imam al-Faqih Abu Abdullah al-Imrani, telah meriwayatkan oleh Imam al-Faqih Abu Abdullah al-Imran fi kitabih, dalam kitabnya Asbabu Sabilil Khairat, ini nama kitab beliau, sebab-sebab jalan menuju kebaikan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yasin lima quri'at lahu. Nah itu, Yasin itu tergantung yang dibacakan akan lunas semua. Ya, ini kontek. Padahal karena saya lihat atas si belo ini, kalau yang di atas jadi rinci aja singkat. Lima quri'alah. Kayak Zam-Zam itu, tergantung niat maksudnya itu. Az-Zam-Zam lima quri'alah. Air Zam-Zam tergantung niat, gitu ya. Niat mau kenyang, dikenyangkan Allah. Niat mau kuat, dikuatkan Allah, gitu ya. 5 Quran. Tergantung yang dibacakan tadi. Tergantung nih niat. Masyaallah. Ana Abdullah bin Ubay Kasir, ya. Abdullah bin Abi Kasir qala balagana annahu man qara Yasin hina yusbihu lam yazal fi farjin hatta yumsiya. Insyaallah. Wa man qara hina yumsi lam yazal fi farjin hatta yusbiha. Masyaallah. Telah sampai kepada kami bahwasanya barang siapa membaca surah Yasin waktu subuh senantiasa dalam kelonggaran sampai sore. Membaca waktu sore dapat kelonggaran sampai pagi, ya. Mutar. Qala haddatsani man jarabaha. Dia beliau berkata, telah menceritakan aku orang yang telah mencobanya, begitu, ya. Orang mencobanya itu mencerita aman, jadi, ya. Baca kelima longgar sampai sore, baca sore longgar sampai pagi. Rawahu Salami. Wa qala Syekh Abdul Hasan As-Sazali. Berkata Syekh Abu Hasan As-Sazali, ini Sazaliyah ini, imam tarekat ini, ya. Inna mimma ta'inu nab'uhu. Sungguhnya termasuk surat yang jelas manfaatnya. Wa waqafa alayya barakatuh. Dan sudah terbukti atasku berkatnya. Anna man kana alaihi khaufun, bahwasanya barang siapa merasa takut min sultan, kepada seorang pemerintah, seorang penguasa, takut au hajahu, ya, takut kena pengaruhnya, ya, falsaun au dallun, apakah kena dia keras atau kena dia sesat, fi tariqin, di dalam satu perjalanan, ayyaqra Yasin, lalu dia membaca surat Yasin, summa liyaqul ba'da khatmiha, kemudian baca setelah menyelesaikan surat Yasin itu. Apa kita baca setelah kita selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirladzi la ilaha illa hu dzul jalali wal ikram. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was sami'un alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inni a'udzubika min syarri fulan bin fulan fa innahu yakfi zalika. Ini namanya Yasin berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, Yasin 4, ya. Yasin 4. Kalau Yasin 4 ini, Yasin 4 ini, ya. Orang siapa membaca surat Yasin lalu disambung dengan Yasin 4. Itu Yasin 4 itu namanya. Ya. Kalau Yasin 5, bismillah, masyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ya la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka namin mati min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini namanya Bismillah 5 namanya ini. Ini Bismillah 4 namanya ini. Ya. Kalau saya membacanya lunas hajatnya. Ya. Kalau sering membaca Bismillah 5 aman kemana-mana perjalanan. Ya. Hafal ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min umatim wa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Hafal ke? Bismillah apa namanya? Bismillah 5 namanya. Ini bismillah berapa ini? Bismillah 4 nih. Nampaklah dengan ilmu nih. Ya. Ayo Iqra. Ini baca yang di 4 ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma inni a'udzubika min syarri fulan bin fulan fa innahu yakfi salim. Sungguhnya ya akan cukup semuanya, artinya takutnya hilang, hajatnya dipenuhi, cukup ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mangqara fi lailati Yasin. Barang siapa membaca di waktu malam surat Yasin asbaha maghfuran lahu. Orangnya bergelar maghfuran lahu waktu pagi itu ya. Barang siapa membacanya malam, maka paginya sudah al-maghfurullah. Masyaallah. Gelarnya kayak gelar manusia al-maghfurullah. Ya. Salah satu yang bergelar al-maghfurullah, orang yang baca surat Yasin waktu malam, maka paginya sudah al-maghfurullah. Masyaallah. Nanti kata temati keleman, oh aman dengan al-maghfurullah. Sudah diampuni oleh Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal. Man qara'a hina yusbihu lam yazal fi farhid. Masyaallah. Barang siapa membaca Yasin waktu pagi senantiasa dalam kebahagiaan hatta yamsiya sampai sore. Wa man qara'a hina yamsi, barang siapa membacanya waktu sore lam yazal senantiasa fi farhin dalam kesenangan dan kebahagiaan hatta yusbiha. Pada doa nomor semua ya. Rawahu Dailami an Mu'az. Terakhir wa man qara'aha sabahan kana fi amanin hatta yamsiya. Barang siapa membacanya di waktu pagi, maka pasti berada dalam keamanan sampai sore. Wa man qara'aha masan, barang siapa membacanya di waktu sore, kana fi amanin hatta yusbiha, pasti dia berada dalam keamanan sampai pagi. Berarti berapa kali dia baca kesimpulannya nih? 2 kali. Pagi untuk penjagaan sampai sore, sore penjagaan sampai pagi. Nah, kan milih sih datang ke ini doang. Karena kebanyakan orang tuh dibagi-bagi. Ada yang melihat sesuatu hebat langsung dia lakukan. Ada juga melihat hebatnya doang. Ya sedih bengak-bengak, ya bengak-bengak doang nih. Dia nang gawe-gawe iya. Oh ya bengak-bengak. Oh yang mumur-mumur bengak. Dia nang gawe iya. Jemaah dong nyesal dengan wahna liwat. Ya kan hebat di sini kan Yasin lain non. Isi jadi orang malangnya. Nang kencong-kencong ini kencong-kencong. Pada situ hatinya sudah tidak tenang. Ya. Ini apa-apa yang dia tenang ya. Dengan lain sedang ngejar dengan untung. Insyaallah. Ibarat tani nah. Ya. Dia namanya ngelola dia, dia namanya rawat dia. Ini dengan dia tetap narawat dia, rawat, dicabut rumputnya, dibersihkan. Tiba-tiba mahal dengan mahal, encong yang ngerabung. Ini beremak bereaksi, tidak bisa. Ya,
Hidup ini diatur Tuhan, bukan kita yang atur. Gawe baik. Karena tidak ada sesuatu yang tidak punya maziat. Kullu syai'in maziyah. Semua sesuatu ada kelebihannya. Jangan begitu orang berhasil Anda mulai. Tanam sesuatu waktu murahnya. Hasilnya didapatkan waktu mahalnya. Ngono mahal ngono alat. Macam buah buah ajinya. Ya budak-budak luntur. Aduh, wallahu taala suratul Ghafir atau surat mukmin namanya ya. Ada mukminun, ada mukmin ya. Qad aflahal mukmin. Itu surat Ghafir. Wallahu taala ya begitulah, ya Anda tahu lah isinya kitab ini. Kecil tertonton surat Yasin ini doang mah. Nah, sudah rajin kitab 10.000. Ya. Saya tahu satu hadis saya batu harus tak beli buku itu. Ya, memang jelas di sini. Tak beli itu. Ternyata cuma itu isinya, harus kehebat doang. Ya sudah seperti itulah pentingnya itu kan. Ya. Beli wah. Wallahu taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.